Hari ini saya ingin berbagi tips atau cara-cara wawancara atau seleksi calon karyawan di minimarket modern. Yang pertama yang perlu kita perhatikan cara berpakaian. Cara berpakaian ketika masuk ke ruangan interview atau datang di minimarket kita itu rapi apa enggak. Kalau misalkan rapi itu bisa mencerminkan cara kerja calon karyawan itu sendiri. Misalkan dia berpakaian rapi, terus bajunya bagus, pakai sepatu, itu bisa jadi titik poin atau enggak poin penting untuk kita terima menjadi calon karyawan kita. Yang kedua, pastinya pengalaman kerja. Track record calon karyawan sebelum kerja di minimarket kita. Kita bisa lihat dia pengalaman di retail. Retail itu nggak cuma minimarket, teman-teman atau sobat retail perlu tahu, retail itu nggak hanya minimarket, ada usaha pet shop, terus toko plastik, ATK, toko bahan kue, itu juga termasuk retail. Jadi cara pengelolaan barang, cara manajemen kurang lebih sama, cuma beda di harganya aja. Jadi kalau misalkan ada calon karyawan yang punya pengalaman yang saya sebutkan tadi usahanya, itu bisa jadi salah satu poin untuk kita terima. Terus yang ketiga, pengetahuan tentang usaha retail. Artinya itu retail itu apa aja sih? Karena kan usaha retail nggak hanya jualan barang, ada pelayanan. Ketika calon karyawan itu masuk area toko itu pelayanannya seperti apa, terus barang di retail minimarket itu yang kita sediakan itu apa aja. Nggak hanya barang-barang minimarket, contoh kita menyediakan jasa juga, ada pulsa, terus jasa pembayaran dan lain-lainnya, itu juga perlu kita tanyakan. Misalkan calon karyawan itu mengetahui tentang usaha retail yang kita sebutkan tadi, itu salah satu penting lagi, poin penting untuk kita terima, karena dia menguasai usaha retail atau minimarket. Terus kemampuan berorganisasi ke orang lain, jadi bisa kita tanyakan juga waktu selesai dari toko yang lama atau enggak, yang kerjaan yang lama itu karena apa? Apa karena timnya, apa karena sana kerjanya, apa karena kerjaan itu sendiri. Itu juga kita perlu tanyakan ya teman-teman ya, soal cara berorganisasi orang lain. Jadi kalau misalkan dia kerja di satu tim, ketika ada trouble, ada masalah, itu cara menyelesaikannya seperti apa? Coba teman-teman tanyakan. Misalnya ada barang hilang, itu seperti apa cara-cara step by step yang perlu dilakukan ketika ada masalah seperti itu. Itu kan berhubungan dengan online atau berhubungan dengan tim ya. Oke, lanjutnya itu motivasi minat ke jabatan yang dia pilih. Contoh kan di minimarket ada kasir, pramuniaga, terus admin. Nah itu minatnya kemana calon karyawan itu? Kalau misalnya dia minatnya kasir, itu berdasarkan apa? Apakah pengalaman kerjanya? Apakah berdasarkan jurusan untuk pendidikannya? Contoh kan kita calon karyawan yang ngelamar dari SMK, SMA, itu kan juga bisa jadi salah satu poin penting untuk kita mengambil keputusan kita terima apa enggak. Kalau misalnya dia punya pengalaman, terus dia pendidikannya selaras atau sama dengan yang kita butuhkan, ya bisa jadi salah satu pilihan bagus. Selanjutnya yang keenam, kemampuan beradaptasi dan bekerja dengan rekan kerja. Tuh, kita bisa lihat ketika dia datang, dia ada ngobrol nggak sama teman-teman di sekitar calon-calon pelamar nih. Kalau dia banyak ngobrol, banyak interaksi dengan teman-teman yang lain, itu bisa jadi poin penting. Artinya orangnya itu bisa berkomunikasi dengan tim. Selanjutnya, sopan santun, cara berpakaian. Ini sudah termasuk ya cara berpakaian yang pertama kali ya. Terus cara berbicara, cara berkomunikasi. Ketika masuk ke ruangan interview, mengucapkan salam apa enggak? Tuh, kalau dia mengucapkan salam, terus ngomongnya juga bagus, perkenalnya juga bagus, itu juga salah satu penting lagi, poin penting lagi untuk kita. Nah, yang terakhir, kemampuan berkomunikasi yang sistematis. Artinya ketika dia menjawab pertanyaan yang kita ajukan, itu bisa kita mengerti. Itu kan bisa jadi poin ketika dia ada konsumen, itu bisa menjelaskan ada produk apa, kelebihannya produknya apa. Bahkan ketika ada barang-barang tertentu, misalkan produk yang sifatnya itu jarang dicari orang, itu bisa menjelaskan nih barangnya ini Pak ya, untuk expirednya masih lama Pak ya. Oke, itu aja tips dari Suwana Retail, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen untuk teman-teman yang ingin menggunakan jasa pendampingan manajemen market dari Suwana Retail. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih.